Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sayang, salam manis kepada kalian semua. Kita akan masih membicarakan mengenai statika fluida. Tapi kali ini yang menyangkut gaya-gaya fluida. Tentu saja gaya-gaya fluida itu adalah gaya-gaya yang timbul akibat adanya tekanan terhadap bidang tertentu. Karena kita tahu bahwa gaya itu sendiri adalah sama dengan tekanan dikali luas. Pertama kita bicarakan dulu mengenai gaya terhadap bidang datar. Misalnya ada sebuah drum, bagian bawahnya tertutup dan diisi dengan air, bagian atasnya terbuka. Maka kita ingin mengetahui berapa gaya yang bekerja pada bidang datar atau misalnya pada bidang alas daripada drum tersebut. Karena bidang alas itu adalah bidang yang mendatar. Jadi kita tinjau dalam suatu sumbu XY, suatu luasan kecil tak terhingga, delta A. Maka gaya yang bekerja terhadap bidang datar tersebut adalah sama dengan delta F sama dengan P kali delta A. Di mana P sama dengan gamma kali H. Karena di bidang mendatar maka hanya konstan. Jadi tekanan yang bekerja P sama dengan gamma H adalah konstan pada bidang tersebut. Maka dengan demikian delta F sama dengan gamma H kali delta A. Dan kalau ini kita integralkan, maka resultan gaya yang bekerja pada bidang datar F sama dengan gamma kali H integral delta A sama dengan gamma kali H kali A sama dengan P kali A. Jadi gaya terhadap bidang mendatar adalah sama dengan gamma kali H kali A sama dengan P kali A. Gamma adalah berat spesifik daripada fluida. H adalah kedalaman daripada permukaan datar tersebut terhadap permukaan cairan. Sedangkan A adalah luas daripada bidang datar tersebut. Nah, di mana gaya-gaya tersebut bekerja? Di mana resultan gaya bidang datar itu bekerja? Maka berdasarkan analisa kita bahwa gaya itu akan bekerja pada titik berat daripada luasan mendatar tersebut. Sebagai contoh, sebuah tangki berbentuk silinder tegak, diameternya 40 cm, berisi penuh minyak dengan gravitas spesifik 0,85. Jika tinggi tangki 120 cm, berapa tekanan maksimum yang dialami dasar tangki? Tentukan juga besar dan posisi gaya resultan yang dialami dasar tangki tersebut. Jadi sebagai jawabnya, tekanan maksimum yang dialami dasar tangki P sama dengan gamma kali H sama dengan gamma air kali S kali H sama dengan 9806 Newton per meter kubik kali 0,85 kali 1,2 meter sama dengan 10.002 Pascal atau 10,002 kilopascal. Gaya resultan yang dialami dasar tangki tentunya adalah F sama dengan P kali A. P per 4 D kuadrat. Ya. F sama dengan P kali pi per 4 D kuadrat. Sama dengan 10.000 2 Newton per meter kuadrat kali pi per 4 kali 0,40 meter kuadrat. Sama dengan 1256 Newton atau 1,256 kilonewton.
Jadi gaya resultan tersebut akan bekerja melalui titik berat dasar tangki yang berbentuk lingkaran, yaitu titik pusatnya sendiri. Selanjutnya, gaya terhadap bidang miring. Perhatikan suatu bidang miring misalnya, di mana di atas bidang miring itu bekerja ada sejumlah cairan yang ketinggiannya tertentu. Katakanlah sudut kemiringannya sama dengan theta. Maka besarnya gaya yang bekerja pada luasan tersebut, luasan miring itu F sama dengan gamma kali H bar kali A, atau sama dengan PG kali A. Jadi gaya yang bekerja pada bidang miring adalah PG kali A, di mana PG itu adalah tekanan pada titik berat daripada luasan bidang tersebut. Sedangkan A adalah luas daripada bidang tersebut. Jadi, besarnya gaya yang bekerja pada bidang miring adalah sama dengan tekanan yang bekerja pada titik beratnya dikali luas daripada bidang miring tersebut. Di mana bekerja gaya resultan ini? Maka gaya resultan ini akan bekerja pada satu titik yang disebut dengan pusat tekanan atau center of pressure, yang koordinatnya adalah XP, YP. XP, YP. Di mana XP sama dengan X bar tambah IXY per Y kali A. YP sama dengan Y bar tambah IG per Y kali A. Jadi XP, P adalah koordinat daripada pusat tekanan di mana bekerja resultan gaya tersebut. IXY adalah momen inersia produk. IG momen inersia terhadap titik berat G. Y adalah jarak terhadap titik berat. A adalah luas daripada bidang miring tersebut. Jika X sama dengan X bar, Y sama dengan Y bar, maka IXY sama dengan 0. Karena berbentuk bidang simetris. Jadi sebagai contoh misalnya ada suatu bidang miring di mana di atasnya bekerja cairan, Ada cairan yang berat spesifiknya 0,8. Dengan demikian, berdasarkan contoh yang ada di buku dan catatan yang diberikan kepada saudara, maka bisa digunakan rumus tersebut di atas. Selanjutnya, kalau kita celupkan misalnya suatu benda yang bentuk melengkung ke dalam fluida, ke dalam cairan misalnya, maka pada bidang lengkung tersebut, pada bidang lengkung itu akan bekerja gaya. Jadi yang perlu kita hitung di sini adalah komponen gaya, yaitu komponen gaya pada bidang lengkung, yaitu komponen gaya horizontal dan komponen gaya vertikal. Besarnya komponen gaya horizontal Fx sama dengan integral untuk luasan A P cos theta kali delta A. Delta A adalah luas yang ditinjau, theta adalah sudut kemiringan daripada gaya normal yang bekerja pada luasan delta A tersebut. Sedangkan komponen gaya vertikal besarnya adalah sama dengan gamma kali V. Gamma dikali volume
daripada cairan yang berada di atas permukaan lengkung tersebut. Jadi ini artinya bahwa gaya yang bekerja pada suatu permukaan lengkung arah vertikal sama dengan berat lidah yang ada di atas permukaan tersebut. F vertikal sama dengan gamma kali V. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai tegangan tarik pada pipa. Jadi kalau ada suatu pipa, di dalamnya ada fluida yang tekanannya sama dengan P, maka akan ada dua kasus di sini. Pertama untuk tekanan tinggi. Kalau untuk tekanan tinggi, maka tegangan tarik pada dinding itu sama dengan sigma sama dengan T per E atau sama dengan P kali R per E. Jadi tegangan tarik pada dinding sama dengan sigma sama dengan P kali R per E. P itu adalah tekanan, R adalah jari-jari daripada pipa, dan E adalah tebal dinding daripada pipa. Itu kalau tekanannya tekanan tinggi. Tapi kalau tekanannya tidak terlalu tinggi, berarti tekanan bisa bervariasi. Maka besarnya tegangan tarik yang terjadi bisa dicari dengan menggunakan rumus T1 sama dengan P kali Y, itu yang sebelah atas daripada pipa. T2 sama dengan P kurung kali kurung 2R dikurang Y. Tegangan paling atas daripada pipa, dinding pipa adalah P kali Y. P itu tekanan, Y itu adalah jarak, ya, jarak terhadap dinding pipa. Nah, sedangkan tekanan T2, tegangan pada bagian bawah, T2 sama dengan P kali 2R dikurang Y, di mana R adalah jari-jari daripada pipa tersebut. Sebagai contoh, ya, kalau ada sebuah pipa, maka nanti tegangan tarik pada pipa bisa kita cari dengan mengetahui tekanan tadi, ya. Tekanan sigma sama dengan P kali R per E. Ya, kalau tekanannya besar. Nah, sekarang kalau tegangan tarik pada cangkang, ya. Cangkang itu bola. Jadi bola, kalau pipa kan dia bulat panjang. Nah, kalau bola ya macam bola lah. Nah, ada tekanannya P di dalam cangkang tersebut. Maka tegangan yang terjadi pada dinding cangkang atau bola itu sama dengan P kali R per 2E. P adalah tekanan lidah di dalam cangkang atau bola, R jari-jari bola, dan E adalah tebal daripada dinding bola tersebut. Sebagai contoh, sebuah pipa baja berdiameter 4 inci dan tebal dindingnya 1/4 inci. Tegangan tarik izin bahan adalah 10.000 pound per inci kuadrat, PSI. Berapakah tekanan maksimum yang diizinkan? Kita jawab, tekanan maksimum yang diizinkan adalah P sama dengan sigma kali E per R. Sama dengan tegangan izin 10.000 LB
per inci kuadrat, pound per inci kuadrat, dikali E 1/4 inci, dibagi R 2 inci. Jadi 10.000 dikali 1/4 dibagi 2 sama dengan 1250 pound per inci kuadrat. Jadi tekanan maksimum yang diizinkan adalah 1250 pound per inci kuadrat. Demikian materi kuliah kita mengenai statika fluida hari ini, yaitu yang menyangkut dengan gaya fluida yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada bidang-bidang tertentu, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam manis, dan salam sayang. Jangan lupa subscribe dan klik like. Terima kasih.